Assalamualaikum, jumpa lagi di kelas bahasa Inggris. Kita masuk ke pertemuan yang ke-25. Dan pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah kita akan lihat perbedaan many dan much. Ya, seperti yang kita ketahui, kedua kata ini mempunyai arti yang sama, yakni banyak. Namun many digunakan untuk benda yang dapat dihitung, sedangkan much digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung. Nah, definisi dapat dan tidak dapat dihitung ini sedikit membingungkan. Namun kita akan coba lihat pelan-pelan. Sekarang saya kasih tabelnya dulu. Saya kasih bendanya. Nah, tugas kita nanti, kita akan memilih dari benda-benda ini mana yang tergolong benda yang dapat dihitung dan mana yang tergolong benda yang tidak dapat dihitung. Ya, seperti yang saya kemukakan sebelumnya, definisi dapat dan tidak dapat dihitung sedikit membingungkan. So, kita pakai tips yang sederhana, yakni ya, kita cukup pasangkan angka pada benda. Karena yang dipakai untuk berhitung adalah angka, so Anda tinggal pasangkan angka pada benda dan Anda lihat apakah benda tersebut dapat atau tidak dipasangkan dengan angka. Jika benda tersebut dapat dipasangkan dengan angka, maka benda tersebut tergolong benda yang dapat dihitung. Sebaliknya, jika benda tersebut tidak dapat dipasangkan dengan angka, maka benda tersebut tergolong kata benda yang tidak dapat dihitung. Sekarang kita lihat, yang pertama, buku. Apakah buku bisa dipasangkan dengan angka? Apakah saya bisa mengatakan satu buku, dua buku, ada dua buku di atas meja? Ya, bisa. So, buku tergolong ya kata benda yang dapat dihitung. Sekarang kita lihat yang kedua, air. Apakah saya bisa mengatakan satu air, dua air? Ya, belum bisa. Sehingga air masuk kategori benda yang tidak dapat dihitung, karena tidak bisa dipasangkan dengan angka. Anda tidak bisa mengatakan, saya butuh dua air. Ya, kalimat ini belum lengkap, belum dipahami. Karena dua di sini harus diperjelas lagi. Anda membutuhkan dua gelas, dua ember, dua botol, dua galon, dan seterusnya. Sekarang kita lihat yang ketiga, apakah kopi bisa dipasangkan dengan angka? Ya, belum bisa. Anda tidak bisa mengatakan, saya minum kopi 3 setiap hari. Ya, Anda harus perjelas dengan 3 cangkir, 3 gelas, dan sebagainya. So, kopi masuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Untuk burung, ya tentu saja bisa. Ada 4 burung di taman. Oke, so burung masuk kategori dapat dihitung. Untuk surat, ya tentu saja bisa. Ada 5 surat yang masuk hari ini misalkan. So, surat masuk kategori dapat dihitung. Sekarang kita lihat yang ke-6, bunga. Ya, tentu saja bisa juga. Ada 6 bunga di taman, so bunga masuk kategori dapat dihitung. Untuk susu, seberapa sering Anda minum susu setiap hari? Saya minum susu 2 setiap hari. Ya, ini belum jelas. 2 ini 2 cangkir, 2 gelas. Ya, harus ada takarannya. So, sama, susu masuk kategori tidak dapat dihitung. Sekarang kita lihat beras. Kami memasak beras 8 setiap hari. Ya, Anda harus menyebut ukurannya. 8 kilo, 8 liter, 8 karung. Ya, so masuk kategori tidak dapat dihitung. Yang ke-9, mobil. Ya, tentu saja bisa. Ada 9 mobil di garasi, so mobil masuk kategori dapat dihitung. Yang terakhir, waktu atau time. Ya, masuk kategori tidak dapat dihitung. Anda tidak bisa mengatakan 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu, dan seterusnya. Sekarang kita lihat, kalau uang, money, apakah masuk kategori dapat dihitung atau tidak dapat dihitung? Kalau secara definisinya, uang dapat dihitung, karena memang uang dihitung. Namun ternyata uang masuk kategori benda yang tidak dapat dihitung, karena uang tidak bisa dipasangkan dengan angka. Anda tidak bisa mengatakan 1 uang, 2 uang, 3 uang, dan seterusnya. Misalkan, Anda lagi butuh uang dan Anda mengatakan, saya butuh uang 5. Ya, ini pesannya belum jelas. Anda harus perjelas lagi, apakah 500, 5.000, 5 juta? Ya. Sehingga uang masuk kategori tidak dapat dihitung.
Oke, kita lanjut. Sekarang kalau saya mengatakan satu buku, ya tentu saja one book. Kalau dua buku, ya two books. Bukunya saya beri jamak dengan penambahan S. Kalau banyak buku, ya buku masuk kategori dapat dihitung, so yang kita gunakan adalah ya many books. Namun untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, Anda tidak bisa mengatakan ya satu air atau one water. Anda pun tak bisa mengatakan dua air, karena kata benda yang tidak dapat dihitung tidak bisa dipasangkan dengan angka, dan kata benda yang tidak dapat dihitung tidak mempunyai bentuk jamak. Sekarang kalau banyak air, ya yang kita gunakan adalah much water. Nah, selain many dan much yang digunakan untuk menyatakan banyak, Anda pun dapat menggunakan ya a lot of atau lots of. A lot of dan lots of ini lebih netral, artinya dia bisa digunakan untuk benda yang dapat dihitung maupun benda yang tidak dapat dihitung. Misalkan banyak buku, ya di sini Anda harus gunakan many, tidak boleh much. Namun Anda juga bisa menggunakan ya a lot of. Banyak air, ya di sini Anda harus gunakan much, bukan many. Namun Anda pun dapat menggunakan ya a lot of. Sekarang kita lihat contoh lagi. Ya ada 3 kalimat di sini, yakni kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat bertanya. Sekarang kita coba terjemahkan. Untuk punya kita bisa pakai has, banyak buku, ya kita bisa gunakan many atau a lot of books. Untuk kalimat negatifnya, ya sekarang kita pakai doesn't, punyanya kembali ke have, ya banyak kita bisa gunakan many dan a lot of. Untuk kalimat tanya, does he have, ya sama. Sekarang kita lihat contoh kalimat dengan kata benda yang tidak dapat dihitung. Air misalkan, pada kalimat positifnya, ya I need, ya kita bisa gunakan much atau a lot of. Pada kalimat negatif, I don't need, ya sama. Kalimat bertanya, do you need, ya sama. Namun ada aturan di sini, yakni pada kalimat positif, cenderung yang digunakan adalah a lot of. Sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, cenderung yang digunakan adalah ya many dan much. So kita lihat kembali kalimat-kalimatnya. Yang pertama, dia punya banyak buku, ya ini kalimat positif. So cenderung yang digunakan adalah ya a lot of. Pada kalimat yang kedua, ya ini kalimat negatif yang digunakan, ya cenderung many yang digunakan. Kalimat yang ketiga pun sama, cenderung many yang digunakan karena kalimat bertanya. Sekarang kita lihat contoh kalimat selanjutnya. Saya butuh banyak air, ya kalimat positif, so yang digunakan cenderung a lot of. Untuk kalimat yang kedua, kalimat negatif, ya kita gunakan much. Yang ketiga juga demikian, karena kalimat tanya. Oke, itu penggunaan many dan much. Sekarang kita lihat ya few dan little. Kedua kata ini bermakna sedikit. Few digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung, dan little ya untuk benda yang tidak dapat dihitung. Saya kasih contoh sedikit buku. Buku ini masuk kategori dapat dihitung, so yang kita pakai adalah ya few books. Sedikit uang, ya uang masuk kategori tidak dapat dihitung, so yang kita pakai little. Namun Anda juga akan menjumpai penambahan a pada few dan little, menjadi a few dan a little. Maknanya sama sedikit. Nah sekarang pertanyaannya, apa beda few dan a few atau little dan a little? Nah secara umum, kata sedikit bermakna kurang atau tidak banyak. Misalkan ketika saya mengatakan saya punya sedikit uang di bank, ya ini maknanya kurang, saya tidak punya banyak uang. Namun, kita pun sering menggunakan kata sedikit, tapi tidak bermakna kurang. Lebih bermakna positif. Misalkan, saya mengatakan,
ini ada sedikit uang buat kamu. Ya, sedikit di sini tidak memberi kesan kurang, namun ada. Contoh lain lagi, misalkan saya mengatakan saya mempunyai sedikit oleh-oleh buat kamu. Ya, sedikit di sini lagi-lagi tidak bermakna kurang, namun ada oleh-oleh buat kamu. So, untuk kata sedikit yang digunakan untuk menyatakan ada atau beberapa, yang kita gunakan adalah ya, a few. Dan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung, kita gunakan a little. Kita lihat contohnya. Misalkan, kalimat yang pertama, perpustakaan ini punya sedikit buku, cuma 100. Sekarang kita coba terjemahkan. Ya, this library, untuk punya kita pakai has. Nah, sedikit di sini, karena buku yang kita pakai adalah, ya, kita bisa gunakan few dan a few. Kalimat yang kedua, ya sama, kita bisa gunakan few dan a few. Sekarang kita lihat pada kalimat yang pertama, apakah sedikit di sini bermakna kurang? Iya, so yang kita pakai adalah few. Kalimat yang kedua, apakah sedikit di sini bermakna kurang? Ya, tidak. Sedikit di sini bermakna ada atau beberapa. Ada buku yang akan didonasikan, so yang kita gunakan adalah ya, a few. Kita lihat contoh lagi dengan kata benda yang tidak dapat dihitung. Kita coba terjemahkan. I have. Ya, untuk kata sedikit yang kita gunakan adalah, ya, kita punya dua pilihan lagi, yakni little dan a little. I can't. Ya. Kalimat yang kedua, sama, kita punya little atau a little. Ya, sekarang kita lihat kalimatnya. Yang pertama, saya punya sedikit uang, saya tak bisa traktir kamu. So, yang kita gunakan adalah little atau a little. Ya, kalau lihat dari konteks kalimatnya, ini kesannya kurang. So, yang kita gunakan adalah, ya, little. Kalimat yang kedua, saya punya sedikit uang, saya akan traktir kamu. Ya, ini lebih berkesan ada, sehingga bisa ditraktir. So, yang kita gunakan adalah, ya, a little. Oke, saya harap Anda bisa paham pelan-pelan. Pada buku Simple English juga Anda akan jumpai latihan-latihan untuk memperkuat. So, cukup untuk kali ini. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya dengan materi lanjutan lainnya. Bye.